Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala sa'adatahu wa saqawatahu fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tawil umurona fi taatillah. Diberi umur dengan umur yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya nikmat umur, nikmat sehat, kita bisa menggunakan untuk menambah adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman Islam ila yaumil qiyamah, dengan barokahnya kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nashaihud Diniyah, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala sesuatu aktivitas kita, dalam segala sesuatu kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan nikmat sehat, nikmat tawil umurona fi taatillah, nikmat rizki yang wasi'an halalan thayyiban mubarakam fi ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatid du'a wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin.
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ومؤلف هذا الكتاب الشيخ Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa muassis an-Nahdlatul Ulama wa muassis al-Ma'had as-Salafi Bangil thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa liman ittama'na huna bisababi thumma ila arwahi ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir. Khususan ila arwahi ahli kubur kita semuanya wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu lan podo cekelono sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an hale sekabeh wala tafarraqu lan ojo podo pecah belah sapa sira kabeh. Iku amrun perintah saking Allah bil i'tisami kelawan cecekelan bidinillahi kelawan agamane Allah. Wa huwa utawi i'tisam iku at-tamassuku cecekelan wal ahdu lan ngalapi kelawan agamane Allah wal istiqomatu lan istiqomah utawa cecek alaihi ing atase dinillah wal ijtima'u lan kumpul ala dzalika ing atase dinillah wa nahyun lan larangan anit tafarruqi saking pecah belah fihi ing dalem dinillah bi annal jama'ata karena satune kumpul utawa bersatu iku rahmatun tati rahmat wal farqu lan utawi pecah belah iku adzabun tati siksa. Wa qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan adanya firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ini adalah amrum bil i'tisami bidinillah, yaitu perintah agar supaya kita sebagai hamba Allah
sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selalu berpegang teguh dengan agama yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Merupakan perintah amrun bil i'tisami bidinillah. Perintah agar supaya kita selalu berpegang teguh dengan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Maksud daripada al-i'tisamu bidinillah yaitu wa huwa at-tamassuk wal akhdhu wal istiqamah alaihi wal ijtima'u ala dzalika, yaitu kita harus selalu berpegang teguh at-tamassuk wal akhdhu, dan selalu mengambil, wal istiqomah, dan selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia di dunia sampai ila yaumil qiyamah, kalau kita ingin selamat dunia sampai nanti di yaumil qiyamah, maka hendaklah kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpegang teguh apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu akan bisa menjadikan kita selamat, akan menjadikan kita sebagai hamba Allah bahagia di dunia dan bahagia di yaumul qiyamah kelak nanti. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kita harus selalu erat, selalu bersatu dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berkumpul dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita sebagai umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa umat Islam itu kelak nanti akan menjadi 73 golongan. Dengan adanya 73 golongan ini, kita sebagai umat Islam kalau selalu bersatu, istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam akan selalu tegak. Islam akan menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan adanya agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Kalau umatnya, kalau hambanya Allah yang beragama Islam ini selalu wa'tasimu bihablillahi jami'ah, bersatu padu, berkumpul, bergerak
di jalan Allah, bersama-sama menegakkan ajarannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita berbeda pendapat, sekalipun kita berbeda dalam menjalankan apa yang telah disunahkan atau berbeda dalam segala berbeda dalam pendapatnya, berbeda dalam melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita selalu tetap bersatu untuk memperjuangkan, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, yang satu, kalau sholat subuh memakai qunut, yang satu tidak memakai qunut, maka kita harus selalu bersatu. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek, tidak boleh gini dan lain sebagainya. Tapi kita harus menghargai pendapat daripada yang satunya. Insya Allah kalau sudah demikian, maka Islam akan selalu jaya, ya'lu wala yu'la alaih, sebab orangnya tidak akan bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kokoh.
Nggih. Sebagaimana kita berselisih pendapat dalam masalah kunut, yang satu memakai kunut, yang satu tidak. Nah, dengan adanya kita agar supaya selalu wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka kita tidak boleh mengolok, mencela, dan lain sebagainya, agar supaya Islam itu selalu ya'lu wala yu'la alaih. Sebab orangnya yang memeluk agama, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu berpegang teguh, selalu istiqomah dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ada perbedaan, perselisih pendapat dan lain sebagainya, itu adalah wajar, akan tetapi kita harus selalu berpegang teguh dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahyun anit tafarruqi fihi, dan kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang untuk at-tafarruq, berpecah belah. Kalau kita sudah orang Islam banyak yang berpecah belah, hanya menyibukkan dengan adanya perselisihan bid'ah ini dianggap bid'ah ini dianggap bid'ah dengan ada sibuk demikian, sehingga kita sebagai umat Islam berpecah belah, otomatis akan gampang adanya orang-orang yang non agama Islam untuk menyerang agama Islam. Sehingga kalau sudah orang-orang yang non agama Islam itu masuk, menyerang, menyusup pada golongan orang-orang Islam, maka orang-orang Islam pun akan banyak yang rugi dan akan hancur agama Islam yang disebabkan adanya perselisihan, persengketaan dan lain sebagainya yang ditimbulkan oleh orang-orang Islam sendiri. Sebab di annal jamaah rahmah wal furqatu azaban. Kalau kita sebagai orang Islam itu berkumpul bersatu padu, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita itu berpecah belah, maka itu merupakan azabun, siksa, akan menjadi adanya kesengsaraan bagi orang-orang Islam sendiri. Sehingga orang-orang non-Islam gampang untuk menaklukkan, gampang menyerang adanya orang-orang Islam, gampang untuk menghancurkan daripada orang-orang Islam. Makanya kalau kita bersatu padu, kalau kita berkumpul bersatu untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan rahmat, merupakan keindahan bagi kita semua orang-orang Islam. Tapi kalau sudah furqah, berpecah belah, Masya Allah, itu merupakan siksaan yang sangat-sangat pedih bagi orang-orang Islam. Contohnya saja, bukan untuk golongan seluruh orang Islam, tapi untuk kalangan sekecil pun dalam segi kita rumah tangga. Dalam rumah tangga ini kan kita butuh adanya selalu kekompakan, butuh adanya selalu bersatu padu dalam rumah tangga yang satu dengan yang lainnya. Memang
satu orang dengan yang lainnya pendapatnya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau dengan pendapatnya kita itu berbeda, kita kumpul jadi satu, Pak, insya Allah akan menjadikan keindahan, akan menjadikan rahmat, akan menjadikan kenikmatan bagi kita semua. Contohnya saja dalam negara Indonesia kita ini, waktu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kan apa? Karena kebersamaan kita, karena bersatunya kita bangsa Indonesia, sehingga bisa melawan Belanda, bisa melawan penjajah Jepang, bisa melawan penjajah sekutu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Indonesia menjadi negara yang merdeka dari para penjajah karena bersatunya bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari bermacam-macam suku bangsanya itu bersatu padu, akhirnya akan menjadi rahmat, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengusir para penjajah dari negara Indonesia. Begitu juga orang-orang Islam seluruh dunia ini, kalau sekalipun kita itu berbeda pendapat, berbeda madhab dan lain sebagainya, kalau kita tetap bersatu, tidak mengolok-olok yang satu dan yang lainnya, wa insya Allah Islam akan selalu teguh. Islam akan menjadi agama yang selalu ya'lu wa la yu'la alai. Yang satu menjalankan demikian, yang satu, tapi tidak ada rasa mengolok dan lain sebagainya, tidak ada rasa benci dan lain sebagainya. Tetap kita membutuhkan, saling membutuhkan, adanya kekurangan kita, adanya kelebihan daripada mereka. Pak, insya Allah kalau sudah demikian, Islam akan selalu dijaga. Islam akan selalu bersatu, tidak akan bisa diserang oleh non daripada agama Islam. Di andal jamaah rahmah wal furqah adzabah. Wal furqatu adzabun. Wa yadullahi utawi kekuasaan Allah iku ma'al jamaati setane jamaah, kekuasaan Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hambanya, kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu padu, tidak bercerai. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Bersatu padu, janganlah kita bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan. Jadi kalau kita bersatu akan menjadi teguh agama kita. Kalau sudah bercerai, maka kita akan runtuh, akan hancur. Dengan adanya apa? Dengan adanya orang-orang Islam sendiri, kalau agama Islam itu akan hancur karena orang Islamnya sendiri tidak mau bersatu padu, tidak mau istiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kaya oleh ngendika alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Walamma kana lan ketkalane ana sapa apa kawa muhadatini ceceke iki agama asyarifi kang mulya wa asluhu lan pokoke agama utawa asline agama iku bil ijtimai kelawan bersatu wal muawanati lan bantu-bantuan wattihadil kalimati lan tunggal kalimah kana mongko ono apa al iftiraku pecah belah fi ing dalem iki agama Islam wa adamul musaadati lan ora anane bantu-bantuan ala iqamati ing atase
jeke agama iku wajiban nekaaken iku mujiban nekaaken liwahnihi marang wingki agama wadu fihi lan apese agama fadhara mongko nyoto utawa jelas annal ijtimaa apa annal ijtimaa setuhune bersatu fitini ing dalam agama iku aslu kulli khairin pokoke saben-saben kebagusan wa sholahin lan saben-saben kebagusan wa tafarruqi lan setuhune pecah belah fi ing dalam agama iku aslu kulli syarrin pokoke saben-saben ala wa balain lan balak utawa belai sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walamma kana qawamu hadat dinis syarif wa asluhu bil ijtima'i. Nah, kalau agama yang mulia ini menjadi agama yang tegak, menjadi agama yang tetap jaya di dunia sampai akhirat, wa asluhu dan tetap dalam pokok-pokoknya agama, yaitu dengan apa? Bil ijtima'i wal mu'awanati wattihadil kalimah, yaitu saling bersatu, saling bantu-membantu, dan satu tujuan atau satu kalimat. Itu kalau kita menginginkan bahwa agama kita itu menjadi agama yang qawamuha tinis syarifah, agama yang mulia ini, agama Islam, yaitu selalu tetap, selalu tegak, tidak akan bisa rontoh, tidak akan bisa jatuh. Jadi agama Islam itu akan selalu selalu tegak qawamu hadidin syarifah, ini jadi menjadi agama yang tegak, menjadi agama yang kokoh, ya, ini agama yang kokoh, agama yang ya'lu wala yu'la alai, maka orang-orangnya yang ada dalam agama Islam tersebut harus bersatu padu, harus saling tolong menolong, dan harus ittihadil kalimah, yaitu harus satu kalimah, satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu dengan tujuan menegakkan agama Islam, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, wa insyaallah Islam akan selalu jaya ila yaumil qiyamah, tidak akan ada yang bisa menghancurkan agama Islam. Sebagaimana pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agamanya Allah, yaitu agama Islam, memerangi orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya Allah, memerangi orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang Nasrani, dan lain sebagainya, karena bersatunya para sahabat, karena bersatunya orang-orang Islam mengikuti ajaran, mengikuti ajakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memenangkan pada waktu peperangan, menaklukkan orang-orang Yahudi, menaklukkan orang-orang kafir, menaklukkan orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Karena apa?
karena kebersatuan daripada para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat itu tidak bersatu, tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis, insya Allah tidak akan bisa memenangkan peperangan tersebut. Sama pada waktu sekarang ini, Islam akan selalu jaya. Islam akan selalu tegak kalau orang-orang Islamnya itu selalu bersatu padu, selalu saling tolong menolong, tidak mengolok-olok satu yang sama lainnya, tidak mencaci maki satu yang sama lainnya, sekalipun beda berpendapat, maka ittihadul kalimat dalam satu ikatan, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kanal iftiraku fihi wa adamul musa'ada ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa du'fihi. Kalau kita sudah bercerai-berai, kalau kita sudah tidak bersatu lagi, tidak kompak lagi dalam menjalankan syariat Allah, dalam memperjuangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak adanya kita saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk menegakkan ajarannya Allah, untuk menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mujiban liwahnihi wadu fihi akan mendatangkan apa? Ringkihnya, lemahnya agama, akan mendatangkan lemahnya agama Islam, akan mendatangkan rapuhnya daripada agama Islam sendiri. Makanya kita harus selalu bersatu padu, berpegang teguh, istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita itu bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Masya Allah. Nah ini, jadi sekalipun kita berbeda pendapat, memang Rasulullah kan sudah bersabda Islam itu akan menjadi 73 golongan. Mungkin pendapatnya pun juga berbeda-beda. Nah, kita pun tidak boleh mengolok-olokkan. Kita pendapatnya gini, kita lakukan. Dia itu melakukan demi. Nah, jangan sekali-kali kita mengolok-olokkan satu dengan yang lain, agar supaya Islam tetap jaya, Islam akan tetap teguh. Jangan sekali kita berpisah. Jangan sekali kita berpecah belah, karena itu akan bisa menyebabkan lemah atau ringkihnya agama, yaitu agama Islam. Kalau sudah demikian, fadhaharo annal ijtima'a fid-dini aslu likulli khairin wa salahin wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in. Akan nyata, akan jelas bahwa bersatu padu itu akan menimbulkan aslul khair, pokok dari segala sesuatu kebaikan, pokok dari segala sesuatu keindahan. Jadi kalau kita itu bersatu padu akan menimbulkan keindahan, akan menimbulkan kebaikan. Tapi sebaliknya, wattafarruqu fi aslu kulli syarrin wa bala'in. Kalau kita bercerai-berai akan menimbulkan adanya apa? Pokok daripada kulli syarrin, segala kejelekan, segala marah, bahaya, balak-balak, apapun akan datang kepada kita kalau kita itu bercerai-berai, berpecah belah. Sebab pokok daripada segala sesuatu itu cerai-berai, pecah belah, yaitu adanya apa? Kulli syarrin
wabalain. Nah, ini. Kejelekan dan adanya bala, marah, bahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bercerai-berai, nah itu pokoknya asalnya kejelekan, asalnya daripada bala, marah, bahaya apapun itu disebabkan adanya kita itu at-tafarruq, pecah belah dan bercerai-berai. Dalam segi lingkup keluarga kecil saja, keluarga kecil itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fiddini wad dunya wal akhirah. Itu apa? Satu, yaitu al-ijtima, bersatu padu. Sekalipun dalam keluarga ini satu pendapatnya lain, satunya lagi berpendapat lain. Kalau kita itu selalu dengan pendapat ini, nah, kita cerna, kita kumpulkan jadi satu, bersatu padu, Pak, insya Allah akan menjadi keluarga yang utuh, akan menjadi keluarga yang tenang, anteng. Karena memang watak. Jadi kita seorang itu menikah. Nah, ini apa? Kan mengumpulkan, mempersatu padukan adanya watak yang satu dengan watak yang lain dipadukan menjadi satu. Kalau watak ini yang ada yang keras, ada yang dijatuhkan jadi satu, mengerti kekurangan yang satu dengan kekurangan yang lainnya, wa insya Allah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang anteng, tenang, ijtima, yaitu karena kekompakannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, wa insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhir. Begitu juga dalam kita beragama, dalam agama kita, agama Islam, agar supaya agama Islam ini selalu tegak, selalu kokoh di dunia ini, maka orangnya yang memeluk agama Islam ini harus selalu ijtima, bersatu padu, harus selalu muawan, saling tolong menolong satu ya dengan yang lainnya, selalu mengambil pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, dicerna dan lain sebagainya, tidak mengolok-ngolokkan yang satu dengan yang lainnya. Kalau sudah demikian, Islam akan selalu tetap jaya. Islam selalu akan menjadi Islam, agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Akan tetapi kalau sudah bercerai-berai, maka akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya. Orang Islamnya sendiri, Masya Allah, selalu mengolok, membuat huru-hara dan lain. Maka yang lainnya, yang non-Islam itu hanya tinggal melihat dengan tertawa, bahkan ngapokno dan lain sebagainya. Kalau sudah dengan mereka gampang untuk menghancurkan adanya agama Islam, sebab orang Islamnya ini tidak mau bersatu padu, tidak mau saling tolong menolong. Maka hendaklah kita selalu mencerna, mengangan-angan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ayat ini bukan hanya untuk agama Islam, orang Islam, tapi juga untuk diri kita pribadi dalam keluarga pun juga harus selalu bersatu padu, harus selalu saling tolong menolong, harus selalu
menyadari kalau seseorang itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Wa insya Allah kalau sudah demikian maka kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Warabbun ghafur akan menjadi negara yang tentram, loh jinawi, karena bangsanya selalu bersatu padu. Bangsanya saling tolong menolong sekalipun berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama, tapi saling bersatu padu, sehingga Islam di Indonesia ini dikatakan Islam Nusantara karena berada di negeri Nusantara Indonesia. Kalau di negara selain Indonesia ya berbeda lagi, karena di sana pun juga aturan-aturan negaranya pun juga berbeda. Maka Indonesia pun juga dengan negara yang lainnya yang sama-sama Islamnya, misalkan dengan berbedanya pendapat dan lain sebagainya, nah, kita tetap saling bersatu. Karena kalau kita itu sebagai orang Islam, nah, kemudian ada orang Islam yang lainnya di negara yang lainnya itu mendapatkan musibah, mendapatkan permusuhan dari lain agama, kita pun juga akan selalu ingin menolong, selalu ingin membantu. Rasanya pun hati ini perih kalau melihat orang-orang atau saudara-saudara kita sesama Muslim, nah itu di lain negara dan lain sebagainya, kalau diganggu dan Masya Allah rasanya hati gergeten, loroh dan lain sebagainya. Itulah karena apa? Persatuan dalam agama Islam, bersatu padu akan tetap menjadikan agama Islam menjadi ya'lu wala yu'la alaih, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya selalu bersatu, agar supaya selalu membantu, jangan sekali-kali kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan bersatu padu, kenikmatan-kenikmatan dalam saling tolong menolong dalam sesama Islamnya, sesama manusianya, agar supaya hati kita selalu tentram, hati kita selalu damai di mana saja. Kalau kita menjadi orang yang wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, selalu bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Itulah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu berpegang teguh pada ajarannya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu rukun, selalu bersatu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu membantu, saling tolong menolong pada orang lain. Amin. Allahumma amin. Sebelum kajian pada hari ini kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita benar-benar menjadi majlis yang penuh barokah, menjadi majlis yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.